Jelang pembukaan jendela transfer musim panas 2025, perburuan klub mencari pemain baru semakin gencar. Dari Liga Premier Inggris, Chelsea yang baru saja meraih gelar Liga Conference Eropa langsung bergerak cepat dengan mendatangkan pemain Ipswich Town Liam Delap. Penyerang berusia 22 tahun itu dibanderol dengan harga 30 juta pound sterling setelah timnya terdegradasi dari Liga Inggris. Delap yang musim ini berhasil mencetak 12 gol dan 2 assist menjadi rebutan tim-tim Liga Inggris seperti Manchester United. Namun, setan merah harus gigit jari karena sang pemain telah menentukan pilihannya untuk berlabuh di Stamford Bridge. Kegagalan setan merah tampil di Eropa musim depan membuatnya enggan mendarat ke Old Trafford. Delap menikmati masa keemasan karirnya pada tahun 2024-2025. Meskipun Ipswich akhirnya harus terdegradasi, striker dengan tinggi 185 cm ini berhasil tampil memukau dan mencuri perhatian tim-tim besar Eropa. Sebagai produk akademi Manchester City, The Citizens sebenarnya memiliki opsi untuk memulangkan Delap. Sayangnya, ia tak memiliki tempat di skuad Pep Guardiola. Sebagai penggantinya, mereka akan mengantongi 30% dari biaya pembelian Chelsea untuk sang penyerang. Hal itu karena City menambahkan klausul penjualan untuk rising star mereka ini dalam transaksi The Citizens dengan Ipswich Town pada musim panas lalu. Selama menghabiskan waktu di Akademi City, Delap bertemu dengan manajer Chelsea saat ini Enzo Maresca yang pernah menjadi bosnya dulu. Ia juga bersua Cole Palmer sebagai rekan duetnya di lini serang dan Romeo Lavia yang bergabung ke Stamford Bridge sejak 2023 lalu. Sebelum memperkenalkan dirinya kepada dunia dengan unjuk gigi bersama dengan The Tractor Boys, Delap tampil 6 kali untuk tim senior The Citizens antara tahun 2020 hingga 2022. Ia juga pernah dipinjamkan ke Liga Championship bersama dengan Stoke City, Preston North End dan Hull City sebelum pindah permanen ke Ipswich Town pada musim panas lalu. Sementara itu, Chelsea terus konsisten mengikuti pendirian tim dalam merekrut pemain muda yang penuh dengan potensi. Sebuah strategi yang membuat The Blues menurunkan tim termuda dalam sejarah Liga Inggris. Untuk diketahui, susunan starting line up ala Enzo Maresca di musim 2024-2025 memiliki usia rata-rata 24 tahun 36 hari. Kedatangan Delap tentu akan menambah daya gedor The Blues yang sejauh ini mengandalkan Nicholas Jackson. Sementara itu, dari London Utara, Arsenal kembali melakukan manuver di bursa transfer 2025. Setelah sepakat mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad, The Gunners dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan penyerang RB Leipzig Benjamin Sesko. Menurut laporan dari Vic Hedges, The Gunners siap mengajukan tawaran senilai 85 juta pound sterling atau setara dengan 1,7 triliun rupiah untuk sang striker. Jika terrealisasi, transfer ini bisa menjadi kesepakatan paling mencolok Arsenal dalam beberapa tahun terakhir. Pengejaran Arsenal terhadap Sesko pun bukan sekedar rumor. Ini adalah sinyal nyata dari tekad mereka untuk terus membangun tim muda dan dinamis di bawah asuhan Mikel Arteta. Striker asal Slovenia berusia 21 tahun itu tampil impresif bersama dengan RB Leipzig musim ini dan telah menarik minat dari sejumlah klub top Eropa. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Arsenal telah mengadakan pembicaraan awal dengan Leipzig dan kini mereka bersiap melayangkan tawaran resmi senilai 100 juta euro. Jika terjadi, nilai ini akan menempatkan Sesko di jajaran pembelian termahal dalam sejarah klub, menyusul nama-nama seperti Gabriel Jesus, Declan Rice dan Kai Havertz yang juga dibeli dengan dana besar. Benjamin Sesko bukan hanya pencetak gol murni, ia juga dikenal memiliki kemampuan menahan bola, bermain kombinatif dan memiliki mobilitas tinggi, sebuah karakteristik yang cocok dengan gaya bermain menyerang Arteta. Penyerang setinggi 1,95 meter itu bisa menjadi tumpuan lini depan Arsenal sekaligus menambah variasi dalam skema permainan tim. Arteta dikabarkan memandang Sesko sebagai elemen penting dalam pembangunan tim untuk jangka panjang, terutama mengingat Arsenal akan bersaing di berbagai kompetisi seperti Premier League, FA Cup hingga Liga Champions. Yang lebih menggembirakan, pemain asal Slovenia itu juga dikabarkan tertarik untuk bergabung ke Emirates Stadium dan menjadi bagian dari proyek ambisius ini. Jika transfer ini berhasil, maka kita bisa menyebutnya sebagai awal era baru bagi Arsenal. Era di mana mereka tak ragu mengeluarkan dana besar untuk mengejar kejayaan. Sementara itu dari Manchester United, setelah mendapatkan Matheus Cunha dari Wolverhampton, MU kini akan melepas salah satu bintangnya yaitu Marcus Rashford. Pemain akademi setan merah itu tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim untuk musim depan. Dan kini
MU nampaknya sudah menemukan calon pembeli penyerang asal Inggris tersebut. Raksasa Spanyol Barcelona dikabarkan mulai melirik sang bintang. Awalnya, Rashford sempat dikaitkan dengan kepindahannya ke Aston Villa. Namun, The Villains akhirnya memutuskan tidak jadi merekrutnya secara permanen. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Rashford memang masuk dalam daftar target Barcelona musim panas ini. Hansi Flick, pelatih baru Barcelona, disebut sangat menginginkan kehadiran Marcus Rashford. Flick dikabarkan terkesan dengan kemampuan Rashford yang serba bisa. Pemain berusia 26 tahun itu bisa bermain di kedua sisi sayap maupun sebagai penyerang tengah. Rashford juga dinilai memiliki mentalitas kuat dan sering menjadi pembeda di pertandingan-pertandingan penting. Kehadirannya diyakini bisa meningkatkan daya serang Barcelona musim depan. Rumor ketertarikan Barcelona terhadap Rashford ternyata bukan sekedar gosip. Klub Katalan itu dikabarkan sudah mengambil langkah nyata dengan mengadakan pertemuan rahasia. Deco, direktur olahraga Barcelona, dikabarkan baru-baru ini bertemu dengan perwakilan Rashford. Pertemuan itu membahas kemungkinan transfer sang pemain ke Camp Nou. Deco disebut sudah menyampaikan minat serius Barcelona. Sementara pihak agen Rashford juga dikabarkan bersedia memfasilitasi kepindahan kliennya ke Spanyol musim depan. Manchester United dikabarkan tidak keberatan melepas Rashford ke Barcelona. Bahkan, Setan Merah lebih memilih Rashford pindah ke luar negeri daripada ke rival domestik. Manchester United disebut memasang harga 40 juta pound sterling untuk Rashford. Jika Barcelona bersedia membayar mahar tersebut, maka Rashford akan segera mengenakan jersey Blaugrana musim depan. Kabar tak kalah panas datang dari Arab Saudi, di mana Cristiano Ronaldo dikabarkan sedang diperebutkan 10 tim setelah kontraknya bersama dengan Al Nassr berakhir. Kontrak Cristiano Ronaldo di Al Nassr kadaluarsa pada 30 Juni 2025. Saat ini, dirinya sedang ramai digosipkan menjadi incaran tim-tim peserta Piala Dunia Klub 2025. Dikutip dari AS, jumlah peminatnya tak tanggung-tanggung. Total, ada 10 klub yang mengantri tanda tangan pria Portugal 40 tahun itu. Sederet peminatnya tersebar di berbagai penjuru dunia. Jagoan Meksiko Monterrey punya kans mempertemukan kembali Ronaldo dengan rekannya semasa di Real Madrid, Sergio Ramos. Wakil lain yaitu Pacuca juga masuk ke dalam pusaran rumor. Kemudian, 4 klub Brasil juga menghiasi pemberitaan, yaitu Botafogo, Flamengo, Palmeiras, dan Fluminense. Dari Afrika, ada 3 klub yang memburunya. Mereka adalah Wydad Casablanca dari Maroko, Al Ahly dari Mesir, dan Esperance de Tunis dari Tunisia. Paling heboh belakangan adalah munculnya nama Al Hilal sebagai calon destinasi pemilik 5 trofi Ballon d'Or tersebut. Al Hilal merupakan rival lokal Al Nassr yang senantiasa menjadi batu sandungan bagi Ronaldo dan kawan-kawan. Al Hilal punya privilege menghadirkan kesempatan tampil di Piala Dunia Klub 2025 plus Liga Champions Asia 2025-2026. Dua kompetisi itu tidak ada dalam agenda Al Nassr pada musim depan. Gara-gara hanya finish di peringkat ketiga klasmen Liga Saudi, tim asal Riyadh itu harus mengubur asa tampil di pentas kontinental. Mereka juga gagal meraih satupun gelar musim ini. Meski begitu, pihak Al Nassr bersikeras ingin menjaga CR7 agar bertahan di klub. Sosok Ronaldo dipandang tetap krusial sebagai ikon terbesar dalam sejarah kompetisi di Saudi. Mempertahankannya berarti menjaga stabilitas klub dari segi pemasaran maupun prestasi. Fernando Hierro, direktur Al Nassr yang juga legenda Real Madrid, melakukan segala cara untuk mencegah CR7 pergi. Kami masih dalam negosiasi dengan Cristiano Ronaldo soal kesepakatan kontrak baru, ucapnya di akun X Fabrizio Romano. Semoga kami dapat menemukan solusi. Kehadiran Cristiano sejak awal adalah proyek nasional. Dia adalah fenomena besar dalam sejarah sepak bola yang telah membantu liga berkembang. Kami sedang berkomunikasi untuk memperpanjang kontraknya dan berharap dia tetap bersama kami. Menarik untuk dinantikan kemana CR7 akan melanjutkan karirnya musim depan.